Assalamualaikum, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Srinita Anggraini dari SDN 02 Batang Tarang, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.1. Modul ini memaparkan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, khususnya pendidikan yang berpihak pada murid. Bagaimana sih konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan haruslah holistik, mencakup aspek fisik, intelektual, emosional, dan spiritual, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah hati, olah pikir, olah karsa, dan olahraga melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga memiliki filosofi mengenai pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran itu tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan. Sudah tahukah Anda filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan ialah pemberian tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran ialah merupakan proses pendidikan dalam ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Lalu, bagaimana dengan kodrat alam dan kodrat zaman menurut Ki Hajar Dewantara? Kodrat alam berkaitan dengan keterampilan yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Kodrat alam berupa kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Sedangkan kodrat zaman merupakan kekuatan, potensi, keadaan diri, atau irama yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya, masyarakat, atau perkembangan zaman. Filosofi lainnya mengenai pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berhamba kepada murid. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan yang berhamba kepada murid? Pendidikan yang berhamba kepada murid ialah pendidikan yang menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, lebih memerdekakan anak dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi dan minat serta bakat yang dimiliki oleh anak. Nah, untuk mewujudkan pembelajaran yang berhamba kepada murid, dibutuhkan guru sebagai penuntun, di mana pendidik atau guru tidak lagi berperan sebagai sumber utama pengetahuan, melainkan pendidik seharusnya berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pembelajaran dan melayani kebutuhan anak didik dengan memenuhi hal yang bisa membuat anak didik tersebut berkembang secara optimal, salah satunya dengan membuat suasana belajar yang nyaman. Peran guru sebagai penuntun juga dimaksud dapat menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Selain itu, terdapat juga peran guru sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarsa Sung Tulada, yang mana maksud dari ungkapan ini ialah guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya.
Kedua, ing madya mangun karsa. Artinya, guru harus bisa membangkitkan semangat, motivasi dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Dan yang terakhir, tutwuri handayani, yang mana guru harus memberikan dorongan moral maupun semangat dengan memberikan semangat dan moral yang baik pula. Pengimplementasian pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah, yaitu di SDN 02 Batang Tarap. Yang pertama, berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu penggunaan teknologi sebagai media atau alat dalam pembelajaran. Selanjutnya, ada penerapan pembelajaran dengan lingkungan kontekstual sebagai sumber belajar. Hal ini dilakukan agar siswa merasa belajar dengan nyaman. Selanjutnya, merancang strategi belajar yang menyenangkan. 보다 소중한 사람 숨겨온 내 맘 모두 가져간 사람 평생을 내 곁에만 지켜줄래 영원히 너만 사랑해 Nah, yang kedua, pengimplementasian melalui ekstrakurikuler yang sesuai dengan pengembangan bakat siswa. Di sini saya membaginya dengan dua jenis. Yang pertama, ekstrakurikuler yang telah ada dan diprogramkan di sekolah saya sejak dulu. Ada pramuka, ada alat musik, ada drum band, dan olahraga. Nah, selanjutnya ekstrakurikuler yang baru saja diprogramkan, yang mana ada PBB, peraturan baris berbaris, di mana kami di sekolah sepakat untuk mengkolaborasikan narasumber atau pelatih seorang anggota TNI yang merupakan salah satu orang tua siswa di sekolah. Selain itu, ada kasidah, yang mana salah seorang guru yang berpengalaman di bidang itu akan menjadi narasumber. Yang ketiga, pengimplementasian melalui mengadakan perlombaan yang berhubungan dengan bakat siswa, salah satunya menyanyi. Untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, tentunya kita akan mendapatkan tantangan, kan? Nah, kali ini saya akan membahas tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tantangan. Yang pertama, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpusat pada murid. Kedua, masih kurangnya minat guru ikut serta dalam pengembangan diri yang dapat menambah ide kreatif dalam proses belajar dan ilmu lainnya. Ketiga, minat siswa yang masih rendah terhadap program-program sekolah yang telah ada. Solusi. Yang pertama, guru menggunakan metode, strategi, atau media pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif untuk membangkitkan motivasi siswa dan membuat suasana belajar menyenangkan. Solusi yang kedua, dengan guru mengikuti berbagai pelatihan atau workshop untuk mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. Dan solusi yang ketiga, guru harus selalu bersemangat untuk memberikan contoh teladan yang baik kepada siswa. Baiklah, sekianlah pemaparan materi pada video demonstrasi kontekstual modul 1.1.